Oke cuy, terima kasih sudah mengklik video ini. Dan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang bikin hati miris. Nah, cerita ini tentang seorang anak yang dulunya sempat menginspirasi banyak orang. Akan tetapi hidupnya berubah menjadi tragis dan kelam. Ini adalah kisah tentang Maulana atau yang biasa dipanggil Yana, seorang pria berasal Serang, Banten, yang ternyata pelakunya ini dulu dia sempat masuk TV pada saat masih SD yang berjudul Orang Pinggiran di acara program Trans 7. Karena kisah hidupnya yang sangat menyedihkan tapi penuh inspiratif. Karena dia ini adalah anak yang ditinggal orang tuanya dan harus hidup dengan penuh keterbatasan dengan neneknya, sampai harus menjual opak-opak keliling demi bertahan hidup. Sampai dia pun yang sempat bercita-cita ingin membahagiakan neneknya di saat nanti dia sudah dewasa. Akan tetapi sekarang dia yang udah dewasa masuk TV lagi. Tapi bukan karena kisah inspiratifnya, akan tetapi karena kasus yang benar-benar horor yang dia lakukan, yang bahkan sekarang dia ini terancam dengan hukuman yang sangat-sangat berat. Tapi semua yang terjadi pasti ada sebab dan akibatnya. Oleh sebab itu kasus ini harus banget kita bahas. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas di layar kelabu. Let's go. Jadi, Yana lahir tahun 2002. Sejak umur 2 tahun, orang tuanya bercerai. Ibunya menikah lagi dan pindah ke Kalimantan. Ayahnya menghilang tanpa kabar. Akhirnya, Yana ini dibesarkan oleh neneknya di sebuah kampung bernama Ciberuk. Dan hidup mereka ini sangatlah sederhana. Sang nenek hanya berjualan opak keliling, yang dimana penghasilannya itu cuma sekitar 20 hingga 30 ribu per hari. Untuk membantu ekonomi, Yana yang masih SD ikut bantu berjualan sepulang sekolah. Nggak cuma itu, dia juga pernah membantu tetangganya untuk mencari kerbau yang hilang. Dan sejak saat itu dia dipercaya untuk merawat kerbau milik warga dengan bayaran sangat kecil. Yana juga kreatif, bahkan sempat bikin dan jual layangan dengan buatannya sendiri. Karena perjuangannya, Yana sempat diangkat sebagai tokoh inspiratif di acara TV dalam program Orang Pinggiran di Trans 7. Banyak yang tersentuh dengan ceritanya. Saat remaja, Yana mulai bekerja di tempat pemotong ayam, yang dimana dari hasil kerja kerasnya dia berhasil membeli motor sendiri. Lalu di tahun 2021, dia kenal dengan seorang perempuan bernama Siti Amelia atau Amel, seorang gadis dari kampung tetangga. Mereka pacaran selama 4 tahun. Kadang ribut, tapi tetap saling baik lagi gitu. Nah, di awal tahun 2025, Amel ini mengaku hamil 2 bulan dan minta dinikahi. Akan tetapi Yana kaget dan bilang dia belum siap untuk menjadi seorang ayah. Mereka pun bertengkar besar, bertengkar hebat lah kita bilang. Amel mengancam bakal cerita ke keluarganya. Yana pun makin takut, apalagi kalau anak itu benar-benar lahir tanpa pernikahan. Dan akibatnya Yana lalu mencari info tentang obat penggugur kandungan. Dia janjian COD dengan penjual obat pada 13 April 2025. Dia mengajak Amel makan bakso sebagai alibi, padahal niatnya ambil dan kasih obat itu ke Amel. Tapi karena hujan, penjual obat batal datang. Dan di tengah hujan, mereka bertengkar lagi soal kehamilan tersebut. Dan di saat itulah niat jahat Yana itu muncul. Dan setelah hujan reda, dia ajak Amel ke kebun yang sangat sepi di daerah kampung Ciberuk. Dan di sana mereka sempat adu argumen
Tanpa diduga, Yana langsung mencekik Amel dengan kerudungnya. Dan setelah Amel lemas, Yana membakar tubuh Amel. Dan yang lebih ngerinya lagi, dia pulang ke rumah ambil golok dan karung, memotong-motong tubuh Amel jadi beberapa bagian: kepala, tangan, kaki, dan badan. Dan beberapa bagian dia buang ke hutan, dan sebagian lain dia masukkan ke karung dan dibuang ke sungai. Dan setelah itu, Yana balik lagi ke rumah dan beraktivitas ya seperti biasa, tanpa ada kejanggalan atau hal-hal yang tidak masuk akal. Keluarga Amel mulai panik karena si Amel ini nggak pulang-pulang. Dan Yana pun berbohong, berkata bahwasannya dia cuma antar Amel ke pasar. Akan tetapi keluarganya ini mulai curiga karena jawabannya berubah-ubah. Setelah 5 hari hilang, warga menemukan potongan tubuh di kebun. Polisi segera menyelidiki dan akhirnya menangkap Yana. Awalnya sih, Yana ini tetap mengaku kalau dia itu tidak melakukan hal tersebut. Akan tetapi akhirnya dia mengakui semua hal itu. Dan yang bikin makin hancur lagi, itu bahwasannya hasil forensik menunjukkan bahwasannya Amel ini belum hamil. Dan saat dibakar serta dipotong, dia masih hidup. Dan semua yang dilakukan Yana dalam keadaan sadar, tanpa pengaruh alkohol atau gangguan jiwa. Agak ngeri sih ini emang. Dan ya akhirnya Yana ini ditangkap. Yana yang dulu sempat jadi anak inspiratif, sekarang harus menghadapi ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Semua karena satu keputusan keliru yang menghancurkan banyak nyawa dan harapan. Jadi pesan moralnya adalah, teman-teman, kisah ini bukan cuma tentang kejahatan, akan tetapi juga tentang betapa pentingnya komunikasi, tanggung jawab, dan kontrol diri. Ya, semoga kita bisa ambil pelajaran dari kisah ini dan nggak pernah mengambil jalan gelap meskipun sedang berada dalam tekanan. Oke, maybe that's all from me. See you next time and bye-bye. Menceritakan soal santet itu nggak akan ada habisnya karena banyak sekali macamnya. Tapi apa kalian ketahui dengan santet yang satu ini? Ya, kali ini kita akan membahas seputar santet yang hampir banyak sekali terjadi di kalangan kita saat ini, yaitu santet tumpang kongkang atau kukang. Yang dimana sebelumnya tumpang kongkang ini adalah santet yang selalu dipakai untuk menghancurkan rumah tangga. Rumah tangga yang harmonis atau terlihat bagus itu akan dihancurkan dengan santet ini. Nah, gimana sih bentuk dari kiriman santet tulang kongkang ini? Ya, semacam kayak kain gitu, yang entah dari mana, akan tetapi diletakkan secara gaib, yang pastinya ketumpunya pasti di dalam rumah. Kadang di atas lemari pakaian, pokok ya tempat-tempat yang nggak dijangkau oleh pemilik rumah yang ada gitu. Nah, isi dari dalam kain ini itu adalah tulang, yang dimana tulang tersebut berasal dari hewan kukang gitu. Dan dari kasus-kasus yang terjadi, memang banyak sekali yang rumah tangganya itu berantakan. Padahal nggak ada angin, nggak ada hujan, ada aja masalah yang membuat mereka ribut. Nah, ketika dirasa ada sesuatu yang aneh di rumahnya, pemilik rumah mencoba untuk meminta bantuan kepada seseorang yang ahli dalam bidang spiritual yang ditemukan oleh tulang kongkang ini. Agak ngeri ya. Oke, jadi ceritanya itu seperti ini.
dari narasumber yang menceritakan cerita ini itu berasal dari orang Malang, yang dimana ceritanya itu berawal dari bapaknya dan ibunya itu hampir beberapa tahun mengalami hal yang agak janggal di hatinya. Ribut terus di rumahnya. Ibunya yang gak salah apa-apa tiba-tiba dimarahi gak jelas sama si ayah. Nah, anehnya ributnya itu selalu di dalam rumahnya. Akan tetapi ketika acara di luar rumah seperti kondangan atau reuni, mereka sangatlah romantis. Kayak nggak ada masalah yang ada di dalam rumah gitu. Nah, dia itu cerita bahwasannya keadaannya seperti itu dia rasakan saat bapak dan ibunya itu memulai bisnis kecil-kecilan, yang dimana ibunya ini pintar untuk membuat kue dan bapaknya membantu ibunya untuk menjaga toko kecil-kecilan yang alhamdulillah rame banget gitu. Pelanggan itu senang banget karena kuenya enak dan juga pas banget di lidah orang-orang itu. Bapak ibunya ini memang sangatlah ramah dan juga baik gitu. Nah, sebulan membuka toko, tiba-tiba pas ibunya ada di toko ada perempuan datang. Ya masih seumuran lah dengan umur si ibu gitu. Dan perempuan ini mencari bapaknya, kita sebut saja nama narasumber ini Nina. Dan ibu tersebut mencari bapaknya Nina. Dan kemudian ibunya Nina bilang kalau si bapak nggak ada di rumah dan lagi keluar. Akan tetapi perempuan ini ngotot banget untuk bertemu bapak Nina. Sampai 5 kali ke toko. Akan tetapi nggak ketemu sama bapaknya. Entah bapaknya sengaja atau memang di luar. Akan tetapi dia tidak menemukan bapaknya Nina 5 kali ketika mencari bapaknya Nina gitu. Dan dia juga tahu wajah si perempuan yang ngebet banget ketemu sama bapaknya Nina ini. Hingga dia bilang ke ibunya, orang ini kok kayak mencurigakan banget ya bu, kata Nina. Akan tetapi sama ibunya itu dimarahin dan berkata, nggak boleh berprasangka buruk kepada seseorang, kata ibu Nina gitu. Tapi dia itu udah ngerasa bahwasannya semenjak pertama kali perempuan ini datang ke rumahnya, Nina sudah gak nyaman. Kayak hawanya itu gak enak banget gitu. Kata Nina sih seperti di neraka gitu. Dan setelah itu tiba-tiba perempuan ini hilang, gak nyamperin toko lagi, bener-bener hilang gitu selama beberapa bulan gitu. Nah, suatu ketika ayahnya pagi-pagi sedang menyapu di halaman toko gitu, dan ibunya sedang menata kue di etalase. Kemudian perempuan ini muncul di depan bapaknya. Ya, bapaknya sontak kaget dong dengan datangnya perempuan ini gitu. Dan wajah sang bapak itu udah gak nyaman banget dengan adanya perempuan ini. Nah, si ibunya kemudian mempersilahkan masuk dan duduk, karena ya biasanya kalau tamu yang datang gitu seperti itu gitu kan. Setelah itu bapak dan perempuan ini ngobrol gitu. Entah apa yang mereka obrolkan atau apa yang mereka bicarakan, perempuan itu tiba-tiba ketika sudah menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan, perempuan itu tiba-tiba pamit pulang. Dan kayak ngelihat ibunya si Nina itu kayak wajah nggak senang gitu. Dan ibunya langsung bertanya ke bapaknya, "Pak, siapa sih perempuan ini? Bapak kenal dari mana?" Nah, bapaknya ini sempat cerita kalau itu merupakan temannya dari teman kerjanya. Dia itu janda anak satu dan suaminya itu meninggal dahulu lantaran kecelakaan. Nah, kenal dan bertemu dengan bapaknya itu pas ada acara tasyakuran teman kantornya itu. Dan gak tahu kenapa si perempuan itu sejak acara tempo hari itu sering nyari bapaknya. Dan bapaknya juga ngerasa risih gitu. Soalnya ya hasrat bertemu dengan perempuan ini itu kayak nggak wajar aja gitu. Karena takut terjadi fitnah yang aneh-aneh. Akhirnya si bapak ini lebih memilih untuk menghindar dari perempuan tersebut gitu. Dan sejak itulah keadaan rumah tangga itu menjadi beda. Bapaknya yang awalnya ramah menjadi kasar dan sering berbicara sembrono.
melontarkan kata-kata yang jarang banget dikatakan selama beliau hidup bersama gitu. Pokoknya beringaslah kelakuannya gitu. Dan kemudian karena ibunya ini merasa agak curiga dengan tingkah laku Bapak Nina, dan hampir setahun juga kayak begitu gitu, hatinya sumpek dan sudah berkobar dan membara sama kelakuan suaminya tersebut. Akhirnya ibunya Nina ini meminta kepada salah satu orang yang bisalah melihat sesuatu yang gaib yang berada di rumahnya, dan perasaannya itu memang aneh dengan aura rumahnya yang gak enak gitu. Nah, saat itu hasil dari netralisir rumahnya itu ditemukan sebuah benda di atas lemari kaca, dan di mana lemari kaca ini dipakai untuk menyimpan benda peninggalan ortunya dulu, kayak piring, kaca jadul, ya seperti itulah. Dan lemari ini terletak emang di pojok dan jarang banget disentuh kalau nggak perlu-perlu banget gitu. Kemudian ditemukanlah sebuah kain kecil berbentuk kain pocong gitu. Baunya katanya nggak enak banget, dan pas dibuka isinya itu beberapa tulang. Dan si orang pintar ini itu bilang kalau itu adalah santet tulang kongkang atau kukang yang digunakan untuk menghancurkan rumah tangga seseorang. Dan begitulah cerita singkat dari santet ini. Mungkin kalian pernah mengetahui santet modelan begini? Tulis saja di kolom komentar. Atau kisah lain mengenai kiriman santet yang bisa membuat keluarga nggak harmonis, kalian bisa menceritakannya di kolom komentar atau mengirimkannya cerita kalian di email yang sudah tertera di bio video ini gitu. See you next time and bye bye.